Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Talibin yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita memulai ibadah wajib saum Ramadan hari ke-13. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah berkait dengan manfaat puasa terhadap kesehatan kita semua. Yang pertama, ini sering kita dengar, kita baca mungkin, atau kita lihat di mass media, di sosial media yang adalah menormalisasi fungsi-fungsi tubuh di dalam diri kita masing-masing. Kenapa perlu dinormalisasi? Karena sistem organ tubuh kita itu banyak yang bekerja non-stop, tidak pernah berhenti barang sekejap pun, bahkan sejak bayi di dalam kandungan, seperti otot-otot jantung misalnya, itu terus-menerus bekerja tanpa beristirahat. Jadi jantung itu sudah bekerja sejak di dalam kandungan. Nah, itu semua tentunya perlu istirahat yang alhamdulillah bisa diperoleh melalui ibadah puasa. Bisa dibayangkan kalau jantung kita itu berhenti berdenyut 1 menit saja, tentu tidak akan bertahan. Selanjutnya adalah pemahaman bahwa tubuh kita itu tidak hanya terdiri dari organ-organ yang bekerja secara sendiri-sendiri atau individu gitu, melainkan bekerja dalam suatu sistem yang sangat kompleks. Sebagai contoh, untuk menggerakkan tubuh manusia itu perlu sistem muskuloskeletal. Kalau diterjemahkan, sistem otot dan kerangka. Jadi tidak bisa bergerak itu hanya karena ada otot saja, tidak bisa bergerak yang karena ada rangka-rangka saja, tapi merupakan suatu sistem yang bekerja bersama-sama membentuk sistem. Ada rangka, ada otot, ada jaringan ligamen dan sebagainya yang kalau misalnya mau dimulai satu persatu cukup kompleks, sangat kompleks. Begitu juga sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu begitu kompleksnya, yang sering kita pahami, sering kita dengar. Ada usus besar, ada usus kecil, ada lambung, ada pankreas, ada empedu, ada hati, ada limpa. Semuanya bekerja dalam suatu sistem
yang disebut dengan sistem digestif atau sistem pencernaan. Nah, semua itu banyak masih sistem-sistem yang lain. Semua itu bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Dengan ibadah puasa, maka sistem itu mengalami atau menjalani fase istirahat, fase pemulihan. Tidak cukup sistem kardiovaskuler misalnya ya, jantung dan pembuluh darah. Jantungnya istirahat, pembuluh darahnya tidak, masih bekerja, tidak cukup seperti itu. Sistem digestif juga begitu, tidak cukup hanya lambung dan usus besar atau usus kecil yang istirahat, tapi memerlukan istirahat yang kompleks sebagai suatu sistem. Ya, pankreasnya istirahat, ya hatinya istirahat, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, sistem ini bekerja dalam bentuk kerjasama yang sinergi. Kalau istirahat terus, tentu mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, dengan sistem mekanisme puasa intermittent, puasa berbuka, itu akan diperoleh hasil yang optimal. Jadi itu fungsi normalisasi tubuh. Yang kedua, manfaat puasa terhadap kesehatan tubuh manusia adalah antara lain melalui mekanisme apa yang disebut dengan detoksifikasi. Toksi ini adalah asal katanya dari toksin atau dikenal dengan istilah racun. Tubuh manusia akan dipenuhi dengan racun-racun, utamanya misalnya radikal bebas yang sering kita dengar, berjalan seiring waktu akan menumpuk di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu perlu mekanisme detoksifikasi atau menghilangkan racun. Kita lihat misalnya plak, ya, salah satu contoh yang sering kita lihat plak wall, seperti jaringan air di Madura ini pada umumnya, pipa, ledeng, ya, keran itu kan sering berkerak. Itulah ya, perlu dibersihkan agar tidak rusak, tidak buntu, sehingga bisa normal kembali fungsinya. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat terhadap makanan, misalnya banyak makanan-makanan yang kita kenal dengan makanan cepat saji atau junk food yang sebetulnya merugikan pada kesehatan kita, terutama kalau itu dikonsumsi terus-menerus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, proses detoksifikasi ini bisa diperoleh juga melalui proses autofagi. Yang dikenal dengan autofagi yaitu proses di mana tubuh manusia itu bisa memakan sel-sel yang aus, yang rusak, dimakan, diolah kembali, disegarkan kembali sehingga fungsinya kembali optimal. Disebut dengan autofagi.
Proses autofagi ini sudah dikaji secara intensif, bahkan sempat seorang saintis atau ilmuwan dari Jepang itu berhasil memperoleh hadiah Nobel karena penelitiannya yang berkaitan dengan autofagi, terutama yang dilakukan autofagi ini pada orang-orang yang sedang berpuasa. Itu. Kemudian ujung-ujungnya baik detoksifikasi, kemudian revitalisasi, autofagi, itu semua menyebabkan kita melakukan kegiatan-kegiatan atau pemilihan-pemilihan terhadap makanan. Misalnya kita menjadi lebih selektif, lebih mengatur agar hasilnya optimal. Contohnya adalah proses diet. Diet itu bukan tidak makan sama sekali, bukan, tapi mengatur pola makan dan baik jenisnya maupun waktunya. Sebagai contoh misalnya pola makan pada penderita penyakit diabetes yang sering kita dengar, itu dietnya bukan tidak makan sama sekali, tidak, tapi dipilih yang sehat, kemudian waktunya juga diatur sebaik-baiknya. Contohnya misalnya makanan berselang-seling, makan 3 jam kemudian makanan kecil atau snack, 3 jam kemudian lagi makan lagi, dan seterusnya. Selain itu juga jenis juga kita pilih. Contoh yang akhir-akhir ini sering viral ya, bahayanya karbohidrat. Bahkan disebutkan bahwa karbohidrat ini justru lebih jahat daripada kolesterol. Itu kenyataannya seperti itu. Kemudian, apa memang benar seperti itu? Ternyata dalam banyak penelitian memang demikian, sehingga ada mitos di masyarakat. Kalau makan daging kambing misalnya, itu bahaya. Padahal kalau dipikir atau diteliti lebih lanjut, justru karbohidratlah yang lebih berbahaya daripada daging kambing. Kemudian karbohidrat sendiri, itu juga jenisnya bermacam-macam. Salah satunya adalah pemilihan karbohidrat pada saat berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa dianjurkan dengan yang manis-manis, sering kita dengar seperti itu. Betul, akan tetapi ada akan tetapinya. Jangan terlalu enak manisnya. Cukup manis dari buah misalnya, seperti kurma, apel, dan sebagainya. Jangan olah yang kental manis ya. Bayangkan sesudah tubuh berpuasa sehari, kemudian berbuka dengan barang-barang makanan yang kental-kental seperti itu, akhirnya justru akan membebani tubuh kita. Saya kira itu. Kemudian apa yang nampak pada tubuh kita itu hasil dari apa yang kita makan.
Jadi dengan berpuasa kita akan terbiasa memilah makanan-makanan yang sehat, mengatur waktu yang ada. Dengan kata lain, kita merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih sehat dalam hal memilah makanan, mengatur jadwalnya, dan sebagainya. Itulah manfaat-manfaat puasa dan kesehatan. Masih banyak lagi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan psikologis, ya. Dengan berpuasa justru kita akan memperoleh ketenangan, dan banyak kita jumpai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan psikologis. Seperti contohnya yang sering kita dengar, penyakit MAH misalnya. Itu 90% karena penyebabnya penyakit ini disebabkan oleh gangguan psikologis. Jadi itu yang kita ketahui, dan dengan berpuasa kita akan lebih banyak berdekatan kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Justru ketenangan yang akan kita peroleh karena akhirnya sehat yang kita dapatkan. Saya kira untuk kesempatan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.